Kembali lagi dengan saya, Galang Karisma, di episode terakhir perjalanan KKN saya, KKN Back to Village, UNED. Ya, ini episode keempat, dan ini juga merupakan episode terakhir, di mana nanti di episode ini bakal saya ceritakan perjalanan lengkap KKN saya dari awal sampai akhir, dengan segala kisah-kisah bodoh, dengan segala perkembangannya. Oke. Dimulai dari minggu pertama, di mana saat itu kita masih survei sih. Survei itu kita lakukan dengan beberapa orang, satu tim itu dengan berempat, saya, Iqbar, Ratna, dan Suci. Oke. Di minggu awal ini cukup sibuk sebenarnya, karena kita harus kesana kemari mengurusi surat izin dan segala macam. Juga kita harus menemui pihak-pihak yang terkait nantinya. Dalam kasus ini kita menemui Pak Slamet. Pak Slamet ini sebagai kepala sekolah di SD Kalianyar 2. Mungkin teman-teman juga bertanya dari awal, kenapa kok kami memilih SD Kalianyar 2? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih untuk hal ini. Hanya saja dengan tema yang kami ambil, kami rasa SD Kalianyar 2 ini merupakan SD yang sangat cocok sih untuk tema yang kami bawakan. Juga setelah kami survei di sekitar, SD Kalianyar 2 ini SD yang punya banyak potensi, khususnya untuk perkembangan literasi di daerah sekitar. Makanya kami memutuskan untuk memilih SD Kalianyar 2 ini sebagai lokasi untuk KKN kami. Lanjut di minggu pertama, setelah kami survei, kami juga melakukan sedikit wawancara dengan adik-adik, dengan pihak staf dan guru terkait apa sih sebenarnya yang bisa kita bantu di sana. Dari kebanyakan yang kita wawancara, hasilnya merujuk kepada ruang baca, di mana di ruang baca ini cukup lengkap kalau dari hasil pengamatan kita. Hanya saja di lokasi ini buku-buku yang tersedia itu sangat-sangat berserakan. Dan dengan segala pertimbangan dan diskusi yang kami lakukan dengan tim, kami putuskan untuk menata ulang kembali, juga memberikan perbaikan-perbaikan kecil di ruang baca tersebut. Itu yang kami lakukan di minggu pertama. Lanjut di minggu kedua, di mana kami sudah memulai untuk melakukan desain dan juga merencanakan bentuk-bentuk perbaikan dan penataan ulang seperti apa yang sekiranya bakal kami lakukan nanti di sana. Kalau dari saya sendiri sih, karena latar belakang saya juga dari teknik sipil, jadi saya merencanakan desain 3D, desain 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi software-software yang dapat membantu nantinya untuk memudahkan untuk perencanaan di lapangan. Jadi saat kita terapkan nanti di lapangan itu sudah tinggal sat-sat-sat, was-was, itulah istilahnya. Sementara untuk 3 teman saya tadi itu sedikit berbeda. Ada yang memberikan pelatihan, ada juga yang memberikan pembelajaran baru kepada adik-adik, yang semuanya saya bilang unik sih sebenarnya. Nggak terpikirkan oleh manusia biasa lah. Jadi di minggu kedua ini kita fokus untuk perencanaan setelah survei tentunya. Lanjut di minggu ketiga, kita dimintai tolong oleh pihak sekolah untuk melatih adik-adik, mengenalkan mereka dengan software-software dan juga perangkat keras komputer. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi ujian-ujian yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua sekolah mendapat pelatihan atau pembelajaran mengenai komputer. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa punya kewajiban untuk membantu adik-adik di sana. Sebenarnya ada beberapa hal sih yang kami kaget di sini, karena tanpa kami sangka ada beberapa adik-adik yang sudah cukup mahir. Bayangkan, kelas 5 SD, mereka sudah bisa dibilang handal dalam mengoperasikan komputer. Hal ini membuat kami sedikit senang, nggak sedikit sih, banyak senangnya. Karena kami melihat harapan di adik-adik ini sebagai calon-calon penerus bangsa yang bisa ngehack. Lanjut, di minggu ketiga juga kami melakukan penerapan, kami laksanakan perbaikan, kami laksanakan pembersihan di lokasi, sehingga lokasi yang sebelumnya kotor, berdebu dan tidak tertata menjadi jauh lebih baik. Tentunya dengan bantuan adik-adik di SD tersebut. Di minggu keempat kami fokus untuk melakukan kewajiban-kewajiban kami di KKN Back to Village, yakni mempersiapkan kelas dan juga menuntaskan segala jenis laporan. Tentunya tidak lupa kami menerapkan hasil dari perencanaan kami kepada adik-adik.
Dan bisa dilihat pengunjung yang sebelumnya nggak ada, setelah kami lakukan penataan ulang dan lain-lain, apakah mereka memang benar-benar minat membaca atau ada settingan? Nah, ya, jadi itu yang kami lakukan di minggu keempat. Tentunya kami juga melakukan sosialisasi kepada sekolah agar kualitas dari ruang baca dan juga perpustakaan ini tetap terjaga bahkan setelah KKN ini selesai. Jadi dampak yang dirasakan ini dapat berkelanjutan hingga nanti kami pamit dari sekolah ini. Kalau dibilang sedih ya sedih juga sih sebenarnya. Karena dari lubuk hati yang paling dalam, pengabdian ini bisa dibilang menyentuh hati kecilku. Ada sedikit rasa bahagia saat kami memberikan pengetahuan meskipun tidak banyak. Ada sedikit kebahagiaan yang kami rasakan di sana. Jadi saat mendengar kabar bahwa KKN ini hampir usai, mungkin timbul sedikit rasa sedih di hati kami. Dan ya, ini sudah waktunya kami sampaikan sampai jumpa untuk sekolah SD Kalianyar 2. Semoga apa yang kami berikan meskipun tidak banyak, tapi dapat memberikan hasil yang berkepanjangan untuk pihak sekolah dan juga untuk adik-adik tentunya. Dan untuk adik-adik jangan lupa belajar yang giat, bukunya sudah ditata, jangan banyak alasan. Akhir kata, terima kasih kepada segala pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang pasti kegiatan ini memberikan banyak cerita dalam hidup saya. Sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum.